saya waktu itu kelas 2 SMP, Heeh. saya sedang sakit. Ya. Di sekolah saya, di kelas saya, kebetulan ada satu teman saya Kristen. Dia Oke. tidak secara langsung memberitakan Yesus, tidak. Heeh. Cuman dia bilang, kalau orang Kristen itu didoakan sembuh loh. Itu saja. Oke. Nah, terus setelah itu lulus SMP, karena ketika itu ayah saya meninggal, jadi saya harus bekerja membantu ibu saya. Saya bekerja di Surabaya jadi asisten rumah tangga. Iya. Nah, di sana saya bertemu dengan majikan yang takut akan Tuhan. Oke. Berawal dari cerita Abraham waktu itu, Pak. Oke. Dia ceritanya bukan langsung Yesus sih. Kalau Yesus mungkin saya langsung menolak, tapi ini dari cerita Abraham. Cerita Abraham. Ya, bahwa Abraham itu anaknya itu Ishak. Ismail memang anaknya, tapi Ishak itu yang memerdekakan, dari perempuan merdeka. Nah, pelan-pelan dari situ, jadi saya sebenarnya masih ragu, tapi karena mungkin ada hati nggak enak, ya udahlah, oke aja. Nah, saya diajak ke KKR waktu itu, akhirnya saya maju untuk didoakan, dan saya mau dibaptis lah istilahnya begitu. Dan kemudian seminggu kemudian saya dibaptis. Tapi keyakinan dalam hati saya masih belum penuh waktu itu. Hanya sekedar sudah dibaptis tapi belum sepenuhnya. Iya, belum sepenuhnya. Oke, tapi sudah dibaptis duluan ya. Nah, iya, terus saya dibaptis duluan. Tapi masih ragu ya? Masih ada keraguan? Iya, saya masih ragu waktu itu. Nah, kapan kepastiannya Ibu bisa akhirnya benar-benar sungguh percaya Yesus? Saat itu mungkin 3 bulan atau 4 bulan kemudian, adik saya yang paling kecil itu waktu itu umur masih 2 tahun lebih ya, adik saya yang kecil. Masuk rumah sakit. Saya harus pulang. Dari Surabaya ke Malang itu perjalanan kurang lebih 5 jam. Waktu itu saya pulang, saya selalu bawa Alkitab di tas saya. Ketika pulang, saya sampai di rumah, adik saya masih di rumah sakit, jadi saya harus tungguin di rumah sakit. Ketika sudah boleh pulang, sudah mulai membaik, nah di situ saya mulai disidang. Disidang ya? Iya. Oke. Waktu itu kan bapak saya memang orang yang taat, ya maksudnya beribadah, berpuasa, semuanya saya lihat bapak saya taat. Jadi orang-orang mengenal bapak saya itu sebagai orang yang taat. Ketika saya pulang, tetangga-tetangga saya datang. Memang si guru agama yang datang itu, guru agama, guru mengaji saya datang. Saya diceramahin, tapi saya nggak bisa ngomong, akhirnya saya diam. Karena saya ingat bahwa di Alkitab itu bilang, kamu nggak perlu bicara apa-apa, nanti Roh Kudus yang akan memberikan kamu hikmat. Jadi di situ saya diam aja. Saya sama sekali tidak membantah, dan saya diajak untuk menonton perdebatan Kristen dan Islam. Saya dibilang bahwa Kristen itu mabuk-mabukan. Ngapain kamu ikut Kristen? Kamu dikasih apa? Kamu bagaimana? Kok Tuhan bisa difoto? Dan lain sebagainya. Nah, di situ saya ragu. Saya masih ragu. Keraguan saya masih saya bawa pulang akhirnya. Iya juga ya. Juga ya. Wah, berarti salah ini, kemarin saya dibaptis ini, gitu. Terus? Akhirnya saya waktu itu mungkin seminggu ada di rumah itu. Saya benar-benar ya istilahnya untuk zaman sekarang itu mungkin galau ya Pak. Jadi saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya ragu. Akhirnya saya kembali ke Surabaya untuk bekerja lagi. Di sana saya ceritakan semua kepada majikan saya. Majikan saya bilang, kamu berdoa aja, nanti Tuhan yang akan kasih kamu jawaban. Dan benar, ketika saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau itu benar-benar Tuhan, kalau Engkau benar-benar itu ada, kasih saya jawaban. Kalau Engkau nggak kasih jawaban, saya kembali ke agama saya yang
dulu. Yeah. Mungkin waktu itu saya seperti mengancam Tuhan lah intinya. Jadi waktu itu, dan besoknya ketika saya bangun pagi, saya membaca renungan, firman Tuhan berbicara sama saya bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amen. Ya, terus hari itu saya masih ragu. Saya nggak bisa, masih ragu saya. Saya malamnya berdoa lagi, Tuhan, nyatakan kalau Engkau itu benar, kasih saya jawaban. Dan Tuhan kasih saya jawaban lagi di Matius 7 ayat 23 kalau nggak salah. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, itu saya masih ragu lagi. Saya berdoa lagi, Tuhan, sekali lagi Tuhan, kasih saya, nyatakan kepada saya kalau Engkau itu benar-benar Tuhan yang benar. Dan di situ saya dapat di ayat, di bawah kolong langit ini nggak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan di situ itu benar-benar iman saya yang, maksudnya saya nggak ragu lagi. Benar-benar, ya itulah keraguan saya sama sekali sudah nggak ada. Ketika dibaptis saya masih ragu, tapi ketika firman Tuhan menyatakan kepada saya, benar-benar saya sudah tidak ragu lagi sampai hari ini. Baik. Berarti Ibu mengambil keputusan percaya kepada Yesus, tidak ada yang memaksa ya? Tidak ada pepaksaan. Tidak ada yang mempengaruhi ya? Tidak ada. Tidak ada yang mengajak-ngajak, menjanjikan ini dan itu, tidak ya? Oh, tidak ada. Jadi tidak ada. murni perjumpaan Ibu dengan Tuhan Yesus ya? Ya, benar. Jadi keraguan-raguan itu dijawab oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Ya, melalui puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Ibu setelah yakin, ya ini kan kita sudah berjalan sekian lama ya. Itu kan waktu itu peristiwanya Ibu masih usia muda itu ya. Ya, masih SMP ya, baru selesai SMP kan? Iya. Nah, kalau sepanjang perjalanan itu, nah, kalau ada pertanyaan begini, ini kan sedang musim corona nih, ya. Tiba-tiba nih kita nih kena, nah Ibu kena juga terus meninggal, masuk surga nggak Ibu? Bagi saya bukan masuk surganya yang penting Pak, tapi ketika mungkin detik-detik sebelum itu bener nggak hati saya berpikirnya begitu sih. Saya nggak memikirkan bahwa nanti saya masuknya kemana, enggak, tapi bener nggak hati saya ketika sebelum detik-detik waktu saya dipanggil. Itu yang saya pikirkan. Ya, tapi pertanyaan ini sangat penting sekali kita jawab. Karena ada surga, ada dan neraka ya. Jadi antara surga dan neraka itu kita yakin di mana sih? Nah, Ibu percayanya kemana nih? Ya, saya pasti ikut sama Yesus. Berarti masuk surga ya. Nah, iya, pasti. Itu tadi ayat firman Tuhan yang Ibu baca tadi, tidak ada nama lain di kolong langit ini kan, yang olehnya kita diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, kan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi ada kepastian ya Ibu ya. Nah, itu panggilan pertobatannya di situ Bu. Jadi terima kasih sudah bersaksi dan puji Tuhan ya. Jadi Tuhan yang memilih Ibu, Tuhan yang menetapkan Ibu ya untuk menjadi berkat ya, walaupun ada tantangan. Nah, jadi kalaupun hari ini mati, yakin masuk surga ya? Yakin Pak. Amin ya. Oke. Nah, setelah Ibu percaya ya, sungguh-sungguh ya, tidak ragu lagi, ada tantangan yang dihadapi nggak ya? Tantangan yang bagaimana Pak? Apakah dari keluarga kah? Apakah dari masalah-masalah kehidupan? Kok jadi gini sih jadi orang Kristen seperti itu? Apakah ada? Setelah yakin percaya Yesus. Jadi bulat ya? Hanya sekali waktu itu saja, waktu adik saya sakit itu aja, itu yang memang membuat saya merasa
dipojokkan atau merasa apa. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi, dan saya merasa justru saya lebih damai ketika saya hidup di dalam Yesus. Puji Tuhan. Ya mungkin ibu saya sampai sekarang mungkin masih merasa kecewa sama saya karena saya memilih jalan ini, tapi tetap saya baik kepada saudara-saudara saya, sama orang yang sudah kapan waktu itu sudah menganggap saya ini murtad dan lain-lain, tetap saya baik, tidak ada masalah. Puji nama Tuhan ya.